Perkenalkan, nama saya Iputu Sukma Dharma Putra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Kirana Ditya Putra, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya I Gustiayu Agung Putri Saraswati, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Niputu Septiari Dharma Putri, absen 30. Perkenalkan, nama saya Niputeka Diantari, nomor absen 34. Keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman, baik keberagaman budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta asri dan indah. Tak jarang banyak wisatawan asing ke Indonesia untuk berlibur dan menikmati alam yang indah ini. Tak hanya itu, Indonesia memiliki 6 agama besar diantaranya yaitu Hindu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Agama Hindu merupakan agama tertua yang ada sejak awal abad ke-4 Masehi, yang dimana telah berkembang dibawa oleh pedagang asing yang melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya kerajaan Kutai dan Tarumanagara bercorak Hindu. Untuk saat ini diperkirakan pemeluk agama Hindu berjumlah 1,16 miliar dan berada di urutan ketiga berdasarkan jumlah populasi pemeluk agama. Selanjutnya, agama Islam. Agama Islam merupakan sebuah agama monoteisme Abrahamik yang berpusat terutama di sekitaran Al-Quran pada tahun 2020. Penganut Islam diperkirakan mencapai 1,9 miliar orang di seluruh dunia, menjadi agama terbesar kedua berdasarkan populasi jumlah penganut. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Dalam ensiklopedia Gereja Katolik berasal dari bahasa Yunani yaitu Katolikos yang berarti universal, menyeluruh atau umum. Selain itu, istilah Katolik muncul dalam syahadat dan rumus pengakuan imam para calon baptis sejak abad keempat. Walaupun sebelumnya telah diyakini dalam teori gereja Kristus adalah Katolik, sampai saat ini diperkirakan pemeluk Katolik mencapai 1,2 miliar orang di dunia. Yang keempat adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berasal dari kata protes yang dilontarkan oleh Pangeran Jerman yang mendukung gerakan pembaruan melawan keputusan Paus yang beragama Romawi Katolik pada waktu sidang Dewan Kekaisaran kedua di kota Speyer 1929. Karena melarang meluasnya paham pembangunan tersebut, sampai saat ini penganut Protestan menjadi 1 miliar orang di dunia. Yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha berasal dari negara India, lebih tepatnya di wilayah Nepal yang sekarang sebagai reaksi terhadap agama Brahmanisme. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekarang dari lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Dan agama Buddha adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia hingga sekarang. Yang keenam atau yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu banyak mengajarkan hal-hal yang terkait dengan pembentukan akhlak mulia terhadap bangsa Tiongkok. Ajarannya juga cenderung menghindari semua hal-hal yang berhubungan dengan jiwa, ketuhanan, metafisika, dan hal-hal lain yang sifatnya ajaib. Meski begitu, agama ini tidak meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercaya masyarakat. Keberagaman selanjutnya yaitu budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya memiliki unsur-unsur antara lain sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, sistem mata pencarian, dan yang terakhir yaitu sistem kesenian. Agama selanjutnya yaitu suku. Suku adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Contoh suku di Indonesia misalnya suku Minangkabau di Sumatera Barat yang memiliki adat istiadat sendiri dengan bahasa sendiri pula berupa bahasa Minangkabau. Begitu juga dengan suku Jawa yang tinggal di Pulau Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan keberagaman yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang lain. Sesuatu yang dimaksud adalah pembicaraan yang bisa dipahami dan dimengerti dari pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan.
Selanjutnya ada keberagaman ras. Kata ras berasal dari budaya barat, tepatnya bahasa Prancis Italia, yaitu rasa, yang artinya adanya perbedaan macam-macam penduduk berdasarkan tampilan fisik. Yang menjadi indikator dalam pembagian ras meliputi warna kulit, warna mata, bentuk dan warna rambut, bentuk tubuh dan bentuk mata. Tidak hanya itu saja, ras juga sering dihubungkan dengan klan, keluarga, dan garis keturunan dalam sebuah kelompok. Pengertian ras manusia yang paling mendekati kebenaran adalah pengklasifikasian manusia berdasarkan ciri-ciri biologis, bukan berdasarkan sosiokultural. Adapun beberapa macam ras. Ras yang pertama yaitu ras Mongoloid. Ras manusia jenis ini pada umumnya memiliki ciri-ciri fisik kulit berwarna kuning, seperti pada gambar yang pertama. Meski anggapan warna kulit kuning tidak benar, namun mayoritasnya seperti itu. Misalkan saja, orang Asia Tenggara cenderung berkulit coklat muda dan coklat gelap. Ras Mongoloid sebagian besar tersebar di daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar, beberapa bagian Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, India Timur Laut, dan Oseania. Ras Mongoloid dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok ras. Yang pertama, Asiatic Mongoloid, yang meliputi di bagian Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Utara. Contohnya ada pada gambar pertama paling kiri. Yang kedua, ada Malayan Mongoloid, yang meliputi di berbagai daerah Indonesia, penduduk asli Taiwan, dan Asia Tenggara, seperti pada gambar yang di bagian tengah. Yang ketiga, American Mongoloid, yang merupakan penduduk asli benua Amerika, seperti pada gambar yang paling kanan. Yang kedua, ada ras Negroid. Ras Negroid merupakan ras manusia yang ciri-ciri umumnya adalah kulit mereka yang berwarna hitam dan berambut keriting, seperti gambar kedua. Ras Negroid banyak tersebar di seluruh dunia, namun utamanya mereka mendiami benua Afrika yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara. Mereka memiliki banyak keturunan yang tersebar di Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Ras Negroid sendiri terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, African Negroid, yang merupakan penduduk asli dari Afrika. Bisa dilihat pada gambar yang berada di sebelah kiri. Yang kedua, Negrito, yang tersebar di semenanjung Malaya, yang biasa juga dikenal orang Semak, di Filipina. Bisa dilihat pada gambar yang di bagian tengah. Ras yang ketiga, ada Melanesia. Istilah Melanesia dalam bahasa Yunani berarti pulau hitam. Contohnya gambar yang berada di sebelah kanan. Penamaan ini karena mayoritas penghuni pulau-pulau ini merupakan orang-orang yang memiliki kulit berwarna hitam. Melanesia merupakan wilayah-wilayah yang berada di Nusa Tenggara Timur, Irian yang tinggal di daerah Irian Jaya atau Papua, Timor Leste, Vanuatu, French Polynesia, Fiji, dan Solomon. Ras yang ketiga ada Caucasoid. Ciri utama dari ras Caucasoid adalah mereka pada umumnya memiliki kulit berwarna putih. Contohnya ada pada gambar nomor 3. Sebagian besar ras ini menetap di Afrika Utara, India Utara, Pakistan, Timur Tengah, dan Eropa. Mereka memiliki banyak keturunan dan tersebar di Amerika Utara dan Australia. Tidak hanya itu, mereka juga tersebar di sebagian wilayah Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan Selandia Baru. Meskipun mayoritas ras ini memiliki kulit berwarna putih, namun tidak semua ras Caucasoid memiliki kulit berwarna putih. Orang Somalia dan Ethiopia biasa menjadi contoh dalam hal ini. Meskipun mereka ciri-ciri fisik mereka seperti orang Negroid, yakni berambut keriting dan berkulit hitam, tengkorak mereka lebih mirip dengan ras Caucasoid, sehingga dimasukkan ke dalam golongan ras Caucasoid. Ras Caucasoid terbagi menjadi 4 kelompok lagi. Yang pertama ada Nordik, yang berada di Eropa Utara untuk daerah sekitar Laut Baltik. Contohnya gambar pertama yang ada di sebelah kiri. Ras yang kedua ada Alpin, untuk Eropa Tengah dan Eropa Timur. Contohnya gambar kedua sebelah kiri. Ras yang ketiga ada Mediterranean, yang meliputi Afrika Utara, Laut Tengah, Arab, Armenia, dan Iran. Contohnya gambar ketiga sebelah kiri. Dan ras yang keempat
ada Indik yang meliputi India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Contohnya gambar keempat sebelah kiri. Selain ketiga ras besar di atas, di dunia masih ada beberapa ras yang khusus yang tidak terlalu besar, namun tidak bisa dimasukkan ke dalam tiga ras lainnya. Hal ini tentu menjadi sumber keunikan ras-ras khusus ini. Tercatat ada 4 ras khusus lainnya yang perlu kita kenali. Yang pertama, ada ras Bushman, yang merupakan penduduk di area gurun Kalahari di wilayah Afrika Selatan. Contohnya, gambar pertama sebelah kanan. Ras yang kedua ada ras Vedoid, yang mendiami pedalaman di Sri Lanka. Contohnya, gambar kedua sebelah kanan. Ras yang ketiga ada ras Polynesian, yang mendiami kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Contohnya, gambar ketiga sebelah kanan. Dan ras yang terakhir, ras keempat, yaitu ras Ainu, yang berada di wilayah Pulau Karufoto dan Hokkaido di Jepang. Contohnya, gambar terakhir sebelah kanan. Keindahan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri di antara bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, rumah adat, tarian, lagu daerah, makanan daerah, agama, pakaian daerah merupakan bentuk keberagaman di Indonesia. Pada dasarnya, keberagaman ini menjadi atribut yang menciptakan dan memperkuat persepsi bahwa satu individu berbeda dari individu lain. Hal ini yang membuat Indonesia memiliki perbedaan yang unik di antara bangsa-bangsa lainnya di dunia. Keindahan alam Indonesia juga menjadi ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Pesona alam yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang patut dijaga dan dilestarikan, di mana sesuai dengan perkataan dari anonim, keindahan alam adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus ikut menjaga dan melestarikan ciptaannya, karena keindahan alam Indonesia merupakan kekayaan yang luar biasa. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki banyak pulau-pulau yang indah, gunung-gunung megah, bukit-bukit yang cantik, dan pantai-pantai yang memukau. Keindahan alam Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis seperti hutan hujan tropis, pegunungan, laut yang cantik. Jadi, kesimpulan dari tayangan video tersebut yaitu kita sebagai warga negara Indonesia, mari bersama-sama menjaga kelestarian dan keberagaman yang ada di Indonesia agar selalu bisa kita nikmati bersama. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dimana semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita warga negara Indonesia terus mendorong keberagaman tersebut agar menjadi satu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik lagi.